Bagaimana wajah timnas Indonesia dengan pemain yang sudah dan segera dinaturalisasi? Jawabannya cukup mengerikan, level tim berjuluk skuad Garuda itu dapat terdongkrak di persaingan Asia. PSSI masih mengusahakan naturalisasi 3 pemain Eropa untuk timnas Indonesia. Ketiganya adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Sain Patinama. Menurut anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Hassani Abdul Ghani pada awal Juni tahun 2022, proses naturalisasi ketiganya tengah ditinjau oleh Kementerian Sekretariat Negara, Kemensetnek. Jordi Amat dapat menjadi jaminan timnas Indonesia di lini belakang. Bek berusia 30 tahun itu punya kualitas dan pengalaman kelas Eropa. Jordi Amat telah malang melintang di Spanyol, Inggris, hingga Belgia dengan membela Espanyol, Swansea City, Real Betis, dan terakhir CAS Open. Dalam formasi 3-4-3 yang belakangan terus dimatangkan oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, Jordi Amat dapat berperan sebagai bek tengah pada formasi naturalisasi. Lantas, bagaimana menempatkan Sandy Walsh tanpa mengorbankan Asnawi Mangkualam? Gawatnya, keduanya sama-sama berposisi sebagai bek sayap kanan. Menyingkirkan Asnawi demi Sandy Walsh bukan pilihan yang bijak. Namun, Shin Tae-yong dapat mengakomodasi keduanya dalam pakem 3-4-3. Selain bek sayap kanan, Sandy Walsh juga pernah menjadi bek tengah. Pemain berusia 27 tahun itu dapat ditugaskan sebagai bek kanan menemani Sandy Walsh pada pola 3 bek. Lalu, siapa bek kirinya? Tentu saja Elkan Bagnot. Pemain berusia 19 tahun ini punya prospek yang sangat cerah. Dia berkaki kidal, cocok dengan posisinya. Bagnot memiliki postur yang menjulang mencapai 197 cm. Sebagai bek, pemain Ipswich Town ini juga mempunyai passing yang lebih mumpuni ketimbang bek-bek Indonesia yang lain. Selain bentrok posisi Asnawi dan Sandy Walsh, persamaan peran juga terjadi antara Pratama Arhan dengan Sain Patinama. Keduanya sama-sama bermain sebagai bek sayap kiri atau wingback kiri. Arhan tentu harus mengalah, levelnya belum mencapai Patinama, yang saat ini bermain di kasta teratas Liga Norwegia bersama Viking FC. Patinama dapat menjadi wingback kiri timnas Indonesia dalam formasi 3-4-3 ala Shin Tae-yong. Bagaimana dengan 2 pemain naturalisasi lainnya di timnas Indonesia? Shin Tae-yong mempercayai Mark Klok dan Stefano Lillipali di timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait. Mark Klok menjadi jenderal lapangan tengah timnas Indonesia, sementara Lillipali menjelma sebagai false nine ketimbang posisi aslinya, gelandang serang serta winger kiri. Dalam pakem timnas Indonesia dengan pemain naturalisasi, Mark Klok dapat berduet dengan Ricky Kambuaya di lini tengah, sedangkan Lillipali bisa melengkapi Trisula bersama Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman di lini depan. Timnas Indonesia, 3-4-3, Nadeo Argawinata, Sandy Walsh, Jordi Amat, Elkan Bagnot, Asnawi Mangkualam, Mark Klok, Ricky Kambuaya, Sain Patinama, Egy Maulana Fikri, Stefano Lillipali, Witan Sulaiman. Begitulah formasi mengerikan timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menjadi ancaman untuk negara Asia lainnya. Semangat Garuda! Terima kasih sudah menonton channel kami. Dukung terus channel kami agar bisa memberikan tontonan yang lebih bagus lagi. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen.